Bapak Pendeta Joksen Pardosi, terima kasih. Ya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Salam sehat buat kita. Terima kasih, amin. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sekali lagi Tuhan memberkati kita semuanya. Pagi hari ini kita sama-sama tundukkan hati kita lagi. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita atas setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sungguh apa yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan kami, sesuatu yang sangat mengagumkan kami semua. Dan terima kasih sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama. Sungguh mulia kasih setiamu ya Tuhan, sebab lenyaplah segala dosa kami dan damai hati kami di dalam kasih karuniamu. Dan itulah yang kami syukuri setiap hari, setiap pagi selalu baru berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat luar biasa. Pagi hari ini kembali lagi semangat kami dibangkitkan lagi untuk bersama-sama merenungkan setiap firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, diberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah berkenan bersama-sama dengan kami semua duduk dengar-dengaran akan setiap kebenaran rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus mendalami lagi bagian yang sangat memberkati hidup kita dari setiap kebenaran firman Tuhan. Terkhusus kita masih mendalami Galatia pasal 5. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan terus melanjutkan lagi ya apa yang sudah kita bicarakan, kita sudah renungkan kemarin, yaitu bagaimana kita bergaul, hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan kemarin tentang sahabat Allah yang disebut sahabat Allah yang hidup bergaul dengan Allah karena iman, yaitu Abraham. Dan saudara-saudara, tentunya saat ini kita mempunyai kesempatan yang jauh lebih leluasa untuk membangun hubungan kita yang akrab bergaul dengan Allah kita, sebab kita Bapak Ibu Saudara dikaruniakan ya kebenaran firman Allah yang lengkap. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa saja yang ingin kita ketahui tentang kehendak Allah, ya maksud dan tujuan Allah bagi masa depan kehidupan kita, baik saat ini dan juga untuk yang akan datang, semuanya ada tertulis di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Allah menginginkan supaya kita terus belajar dari apa yang sudah ditetapkan Allah di dalam program kasih karunia-Nya, terkhusus bagi kita di dalam gereja tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, dan di dalam tubuh Kristus inilah kita bergerak sebagai manusia baru, mengenali akan diri kita di dalam Kristus Yesus.
diri kita, hidup kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita masih terus memikirkan tentang posisi dan keberadaan diri kita, bagaimana kita hidup berjalan di dalam roh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berjalan sudah kita pahami adalah sesuatu yang harus bergerak, maju terus, amin. Bapak Ibu Saudara, melangkah, maju terus. Dan secara fisik kita harus melakukan latihan ya, supaya kita mengalami kemajuan, ya, seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, dan bahkan kalau kita terus berlatih, ya, kita akan bisa mengalami kecepatan, ya. Biasanya di dalam pertandingan latihan itu akan menimbulkan realitas kemajuan, ya. Dan dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus, sebagaimana kita sudah mendengarkan bahwa berbagai kata yang menggambarkan pergerakan kehidupan kita di dalam Roh Kudus ini, ya, bagaimana kita berdiri, ya, berdiri teguh, kemudian bagaimana kita berjalan, melangkah, dan bagaimana kita dibangkitkan dan dihidupkan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan semuanya adalah menggambarkan kerinduan kita, bagaimana kita berlari mengejar kehidupan di dalam realitas kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Kita rindu mempunyai pengalaman yang terus ada progresnya, ada kemajuannya terus, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang dikehendaki oleh Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita, persekutuan di dalam gereja tubuh Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saat ini saudara-saudara kita bisa melihat, ya, bagaimana Kristus bekerja di dalam kehidupan kita dan bagaimana kehidupan kita berjalan menurut pimpinan kuasa Roh Kudus. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk melihat, ya, satu realitas kehidupan, ya, ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini bersama-sama dengan umatnya Israel. Kita akan melihat, saudara-saudaraku, apa yang terjadi kepada Petrus dan bagaimana dia berjalan menuju Yesus Kristus yang memanggilnya. Nah, saudara, mari kita buka dulu bagian ini dari Matius pasalnya yang ke-14, ya, Matius pasal 14, untuk melihat satu bagian yang menggambarkan, ya, bagaimana Petrus menuju ke arah Yesus Kristus. Secara fisik itu dapat dilakukannya ketika mereka bersama-sama, ya, di bumi pada waktu Yesus sebelum salibnya, ya, terjadi. Ya, mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-14, saudara-saudara. Ya, Matius pasal 14. Saya akan membaca, ya, di ayatnya, dari ayatnya yang ke-22. Di situ ada satu perikop dengan judul Yesus berjalan di atas air. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudara.
dari ayat 20. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi di sini ya Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya ya supaya mereka mengarahkan diri mereka naik ke perahu ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di situ realitas daripada kehidupan murid-muridnya ketika mereka di atas perahu. Dikatakan di situ perahu mereka diombang-ambingkan oleh karena gelombang angin sakal ya. Nah, ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi ini Yesus yang datang untuk menemui mereka, murid-muridnya yang sedang dalam ketakutan itu, ya. Dan dikatakan ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketakutan murid-muridnya menghilangkan ya akal sehat mereka dan mereka tidak mengenali Yesus Kristus yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Padahal saudara-saudara, sudah setiap hari mereka ya diajar oleh Tuhan Yesus. Setiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Ya, pun dalam keadaan ketika terjadi masalah dalam kehidupan mereka, saudara-saudara, murid-murid Yesus ini, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya, mereka tidak mengenali wajah Yesus yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi kita lihat bahwa Yesus menjawab mereka, ya, meyakinkan mereka. Di ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat ya harus berfirman terlebih dahulu. Yesus Kristus, ya, firman yang keluar dari mulutnya itulah yang meneguhkan iman murid-muridnya, ya, supaya mereka berhenti dari ketakutan, dari kekhawatiran, realitas, kenyataan daripada hidup di dunia ini. Ketika mereka di atas perahu, mereka takut tenggelam, dan di dalam ketakutan itu, saudara-saudara, pandangan mereka menjadi kabur. Mereka tidak bisa mengenali Yesus Kristus, tidak bisa mengenali rupa Yesus Kristus yang sebenarnya. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, Yesus datang menemui mereka berjalan di atas air, dan Yesus tidak membiarkan mereka dalam keadaan takut untuk selamanya, dan tidak membiarkan mereka takut berlama-lama, ya, karena mereka takut dengan perahu mereka yang akan tenggelam. Tetapi Yesus datang menyelamatkan mereka. Dan Yesus berkata, "Jangan takut, aku ini." Ya, bukan hantu seperti anggapan mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus ada perkataan Tuhan, harus ada kebenaran firman Allah yang meluruskan kembali, ya Bapak Ibu Saudara, pengertian mereka, perasaan mereka yang keliru, ya, terhadap Tuhan, terhadap kenyataan
yang menakutkan, gelombang yang terjadi dalam kehidupan mereka, saudara-saudara, harus ada perkataan Tuhan yang menegakkan kembali keyakinan mereka, murid-muridnya, supaya mereka bisa normal kembali melihat pengharapan mereka dan arah perjalanan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat menarik, sangat luar biasa ya. Dan dikatakan, saudara-saudaraku, setelah Yesus berkata, "Jangan kamu takut," ya, apa yang terjadi selanjutnya? Di ayat 28 dikatakan, "Lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan, ya, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, jadi Petrus ini masih terus dikuasai oleh keraguan-raguan, ya, saudara-saudara, dan dia tidak percaya kalau dia tidak melihat, kalau dia tidak membuktikan secara fisik, dan dia berkata, ya, kalau benar itu adalah Engkau, Yesus Kristus, Engkau Tuhan, ya, buktikanlah, suruhlah aku berjalan di atas air. Begitu ya, supaya sama seperti Yesus Kristus berjalan di atas air. Nah, tetapi itu dilakukan oleh Petrus di dalam keraguan-raguannya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, lalu Yesus berkata, di ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, saudara-saudara, jadi Petrus ingin mencoba pengalamannya untuk berjalan menuju Yesus, menemui Yesus Kristus, ya, tetapi dia masih dikuasai oleh keraguan-raguan dan ketakutan. Nah, lalu ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ya, Bapak Ibu Saudara, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi saudara-saudara, ya, Petrus ini, ya, dia ingin membuktikan kuasa Yesus Kristus, ya, kebenaran realitas daripada kuasa Yesus Kristus, ingin membuktikannya, tetapi perhatian dia masih beralih, dikatakan ketika dia mulai merasakan tiupan angin. Jadi saudara-saudara, ya, dikuasai oleh perasaan. Itulah yang membuat Petrus ini akhirnya tidak berhasil, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perbuatannya, dalam tindakannya, ya, menjumpai Yesus Kristus, mengalami mujizat. Dia akhirnya terjadi, dikatakan, lalu dia mulai tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh keraguan-raguan, saudara-saudaraku, ya. Dan dia tidak mempercayai firman Tuhan Yesus yang telah memanggil dia dan telah membuktikan kuasanya. Tetapi Petrus ingin mengalaminya, namun masih di dalam keraguan-raguannya. Dan akhirnya dia tenggelam, dan untungnya dia berseru dan berteriak dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, ya, Yesus tidak membiarkan dia, ya, di dalam keraguan-raguannya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa keraguan-raguan itu yang menyebabkan, ya, murid-murid Yesus tidak sepenuhnya mengalami apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa merasakan sepenuhnya pertolongan Yesus Kristus karena
di dalam hati mereka masih ada keraguan-raguan dan mereka ya belum sepenuhnya bisa melihat dan mengerti seperti apa wajah kemuliaan Yesus Kristus ya yang sanggup memelihara kehidupan mereka dari semua masalah-masalah yang mereka hadapi, persoalan-persoalan yang mereka alami, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah latihan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada waktu itu secara fisik, bagaimana mereka supaya tetap bersandar ya kepada Yesus Kristus dan mereka mau mempercayakan diri mereka kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan kita yang sepenuhnya Dia sanggup menaklukkan segala kuasa yang menggoncangkan hidup mereka, kuasa alam semesta itu takluk dan tunduk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat tadi, ya, apabila Yesus Kristus menyampaikan perkataan-perkataannya, ya, itulah yang meredakan ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Apabila Yesus berfirman dan mereka mempercayainya, maka dengan demikian, ya, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka akan dijauhkan dan mereka akhirnya berhasil untuk bisa ya memahami dan mengerti siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Petrus berjalan secara fisik di atas air ya ke arah Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah, firman Yesus Kristuslah yang meyakinkan mereka, dan mereka harus percaya pada setiap firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus, karena firman Yesus Kristus adalah kehidupan, ya, dan firman itu adalah hidup, itu adalah realitas daripada kehidupan yang benar, dan bagaimana kita terus dipenuhi dengan firman Allah, itulah yang membangkitkan dan menguatkan terus ya kehidupan kita sesuai dengan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kepercayaan itulah, iman itulah yang menjadi sarana yang digunakan oleh Allah untuk memantapkan, ya, menguatkan dan mempertajam akan penglihatan kita, pemahaman kita terhadap pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, agar di dalam hidup bergaul dengan Allah kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tadi ya cerita pengalaman dari murid-murid Yesus Kristus secara fisik. Bisa kita lihat bagaimana ya keteguhan iman murid-muridnya dan juga keraguan-raguan mereka. Tapi semuanya itu diselesaikan oleh perkataan-perkataan Yesus yang pada akhirnya membuat hati dan pikiran mereka menjadi tenang. Ya, nah saudara-saudara, lalu saat ini ya yang sangat penting lagi, yang jauh lebih penting lagi bagi kita Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kita ya bisa hidup bergaul dengan Allah, dengan Yesus Kristus, karena Yesus secara fisik tidak ada di sini. Yesus secara fisik ya secara kasat mata kita tidak bisa melihat sosok daripada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dilihat oleh Petrus dan murid-muridnya pada waktu itu. Karena Yesus Tuhan kita yang telah mati, dikuburkan, namun Ia bangkit, ya, dan sekarang Yesus Kristus yang kita kenal bukan lagi secara fisik, bukan lagi secara lahiriah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia adalah yang telah menjadi roh yang menghidupkan, ya,
Yesus Kristus yang jauh lebih berkuasa dengan perkataan-perkataan firman-Nya. Sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala perlawanan Bapak Ibu Saudara terhadap kuasa dosa dan kuasa maut dengan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara-saudaraku, saat ini firman, perkataan-perkataan dari Yesus Kristus Tuhan kita sesudah Ia bangkit dan naik ke surga setelah Dia dipermuliakan, firman-Nya disampaikan melalui dan kepada hambanya Rasul Paulus untuk diperdengarkan kepada kita. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita bangsa lain, kita gereja tubuh Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan berita baik, kabar baik yang lebih berkuasa lagi, saudara-saudaraku, untuk meyakinkan kita, ya, menjauhkan kita dari segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, keraguan-raguan kita. Ya, saudara-saudaraku, maka kita harus membuka pikiran kita untuk mempercayai, meyakini, ya, dan bersandar sepenuhnya kepada setiap perkataan firman Allah, firman kasih karunia-Nya, Injil kasih karunia-Nya, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya dan kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita lagi untuk melihat, ya, bagian firman Tuhan yang mengajar kita di dalam roh saat ini, bagaimana kita, ya, berjalan di dalam roh, di dalam, ya, realitas kehidupan kita yang mengalami kemajuan, progres, ya, pertumbuhan di dalam pergaulan kita juga dengan Allah kita, dengan Yesus Kristus. Meskipun kita tidak melihat secara kasat mata sosok daripada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, namun Bapak Ibu Saudara, kita percaya sepenuhnya bahwa melalui kebenaran firman-Nya, Yesus Kristus benar-benar hidup dan menghidupkan kita, saudara-saudara, saat ini, dan memberikan kepada kita, ya, roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan kita akan terus, Bapak Ibu Saudara, mempercayai setiap kuasa dari firman yang kita pelajari, ya, yang kita baca, yang kita selidiki, Bapak Ibu Saudara, supaya dengan kebenaran firman Tuhan itu, Roh Kudus, ya, memakai hidup kita untuk memperluas lagi, saudara-saudara, kehidupan kita untuk lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, bagaimana saat ini, ya, posisi kita, saudara-saudara, dan bagaimana kita meresponi panggilan Allah, panggilan Yesus Kristus, ya, di dalam menjalani kehidupan kita yang baru ini, saudara-saudaraku. Ya, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya, ya, dan kepercayaan itulah saat ini, saudara-saudaraku, ya, yang paling diberkati oleh Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, kita masuk pada realitas daripada kehidupan kita di dalam Kristus Yesus saat ini. Ya, kehidupan kita, ya, yang telah diperbaharui, yaitu manusia baru yang diciptakan sebagai gambar, ya, diri kita yang serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Ya, mari kita lihat, saudara-saudaraku, Roma pasal 6. Di sini Rasul Paulus menggambarkan
kehidupan kita ya di dalam Kristus, kehidupan kita yang baru saat ini ya saudara-saudara, di Roma pasal 6 dalam perikop judul perikopnya di situ dituliskan mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi ini adalah ya pengalaman kita yang terbaru. Amin. Ya, dan disinilah kita Bapak Ibu Saudaraku diajar dan dilatih untuk berpasrah diri, ya, menyerahkan diri kita kepada kasih karunia Allah yang menjadi sumber kekuatan kita setiap hari. Nah, demikian firman Tuhan di ya Roma pasalnya yang ke-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara-saudara, dikatakan di ayat 2, jawabnya adalah sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita saat ini di dalam realitas kerohanian kita, dalam pergaulan kita dengan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, di mana kita tahu bahwa semua dosa kita telah diampuninya, bahwa segala kesalahan-kesalahan kita ya telah ditebus oleh Kristus Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita Bapak Ibu Saudaraku adalah orang-orang yang telah dikaruniai kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus, di mana kita telah dimerdekakan dari dosa, telah dimerdekakan dari setiap kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lantas di sini ya kita dibawa kepada ya pemahaman yang masuk akal Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi yang mana yang benar yang akan menjadi realitas daripada kehidupan kita yang kita pahami? Apakah kita menjadi bebas berbuat dosa karena kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus dan diampuni dari segala dosa kita? Ya, Bapak Ibu Saudara, yang mana yang masuk akal? Paulus katakan, ya, yang masuk akal adalah, ya, sekali-kali tidak mungkin seperti itu lagi. Karena apa? Karena kita, ya, sudah mati bagi dosa dan tidak mungkin lagi kita hidup di dalam dosa. Karena kita sudah berpisah dengan dosa, maka selamanya kita berpisah dengan kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita bayangkan ya di dalam realitas kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus telah menebus kita dan mengampuni kita dari segala dosa, maka kita tidak mempunyai, kita tidak berhutang budi kepada dosa. Dan kita tidak mempunyai kewajiban lagi, saudara-saudaraku, untuk memikirkan tentang kehidupan di dalam daging. Dan saudara, di ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu ya bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Karena dikatakan kita telah dipersatukan, ya, telah dibaptis dengan kematian Kristus Yesus Kristus. Inilah sesungguhnya baptisan yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena baptisan ini, baptisan rohani ini ke dalam kematian Kristus, maka disitulah kita dipersatukan dengan Yesus Kristus juga dengan kehidupannya. Nah, saudara, kita lihat di ayatnya yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang kita kejar di dalam kehidupan kita ini.
Ya, saudara-saudaraku, bagaimana kita mengarahkan kemauan kita, bagaimana kita mengarahkan semua keinginan-keinginan, cita-cita masa depan kita, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kristus Yesus adalah bagaimana kita memahami kesatuan kita ya dengan hidup kebangkitan Kristus dan kemuliaan Bapa, dan juga di dalam kehidupan kita yang baru saat ini. Inilah yang kita pelajari setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku. Karena di dalam realitas kehidupan iman, di dalam realitas kehidupan rohani, inilah kita, saudara-saudaraku, ya bertumbuh dan terus bergerak, bergaul dengan Allah, dan hidup kita ya dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di ayat 5 dikatakan ya, sebab jika kita telah menjadi satu, amin, dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga sejajar dengan itu, berbanding lurus dengan itu, ya, dengan kenyataan itu, maka kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus menyuplai ya hidupnya, kuasa, kehidupan kebangkitannya, kemuliaannya Bapak Ibu Saudaraku kepada kita, sehingga ya di dalam Yesus, di dalam Dia kita dapat menanggung segala perkara. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita dimampukan, kita dikuatkan ya, karena kita hidup berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bergerak terus di dalam memahami kehidupan kita yang baru ini, sehingga saudara-saudara, kita pun akan dibantu, ditolong oleh Tuhan untuk bergerak, maju, ya, hidup dalam iman, di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup berjalan di dalam Roh Kudus adalah berbicara tentang bagaimana kita selalu memahami realitas kenyataan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus, sehingga saudara-saudara, dengan setiap kebenaran firman-Nya kita mengetahui kesatuan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus adalah kesatuan hidup yang tidak bisa dipisahkan lagi. Untuk selama-lamanya kita akan selalu bersama-sama dengan Yesus untuk mengalami kemenangannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Sebab di Galatia pasal 5, kemarin kita sudah mendengarkan bahwa dikatakan, sebab keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Dan saat ini, saudara-saudaraku, kita ingin agar hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan saja. Nah, saudara, karena itu dikatakan di ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Kita akan mengalami kuasa kehidupan yang baru ya di dalam Kristus Yesus yang menyertai kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak akan mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi ini realitas kehidupan yang baru ya, yang kita kenali saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita lihat tadi Petrus ya berjalan
menuju Yesus Kristus secara fisik, mengikuti Yesus Kristus secara fisik, secara jasmani, saudara-saudara, dan kita lihat Petrus itu banyak mengalami keraguan-raguan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini kita lebih diyakinkan lagi, saudara. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan kenyataannya, realitasnya adalah Dia telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan sekarang kita hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kemenangannya terhadap dosa. Nah, sehingga saudara-saudara, ya, keyakinan kita, kepercayaan kita saat ini jauh lebih diteguhkan lagi oleh Tuhan melalui firman kebenarannya yang dibagi dengan tepat. Amin. Saudara-saudara, firman kasih karunia Allah sebagai rahasia yang menghadirkan kuasa Yesus Kristus meskipun tidak terlihat secara kasat mata, tetapi saudara-saudara, imanlah, mata rohani kita lah yang saat ini melihat gambaran kehidupan kita di dalam Kristus dengan sangat jelas. Amin. Sehingga kita, saudara-saudara, tidak perlu dikuasai oleh keraguan-raguan, oleh kebimbangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sebab hidup kita telah terpelihara, terlindungi, dan terjaga dengan baik oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus Kristus. Itulah yang kita percayai. Sebab dikatakan, saudara-saudara, ayat 10, sebab kematian Yesus Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Juga kehidupan kita adalah kehidupan bagi Allah karena kita selalu bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kita, saudara-saudaraku, mempunyai pilihan yang masuk akal saat ini, ya, pilihan-pilihan yang logis, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sekarang kita adalah hidup bersama-sama dengan Allah, hidup di dalam Kristus Yesus, dan bukan hidup di dalam dosa lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab itu, ya, dengan pandangan seperti itu, di ayat 12 dikatakan, hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Karena keinginan daging adalah bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Kita tidak akan sanggup melakukan kehendak Allah apabila kita masih disandera, ya, disandera atau dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang takluk kepada kedagingan. Tetapi saudara-saudara dan saya sekarang mempunyai satu kekuatan, yaitu keinginan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kebenarannya yang kita percayai. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan minta adalah bagaimana kita menyerahkan diri kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Amin. Jadi beberapa kali dikatakan di situ, serahkanlah dirimu, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai oleh Allah sebagai senjata-senjata, alat-alat di tangan Tuhan untuk melakukan ke setiap kebenarannya, untuk menyampaikan berita kabar baik, yang menyampaikan berita tentang kasih yang sempurna yang telah dinyatakan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib,
sebagai berita kabar baik yang terindah, yang terbaik, yang termanis, yang membawa damai sejahtera Tuhan kepada setiap orang yang percaya saat ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kerangka pikir akan kasih karunia Allah, di ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah kendali hukum Taurat, tetapi kita di bawah kendali kuasa kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup yang jauh lebih baik Allah telah menyatakannya, Allah telah mengaruniakannya kepada kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita selalu senang menyambut hari-hari baik yang Tuhan karuniakan kepada kita. Amin. Ya, saudara-saudaraku, kita selalu menyambut hari-hari yang baik bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kita akan menjalaninya dengan penuh syukur, sekalipun saudara-saudara, kita tahu bahwa tantangan, ya, masalah dan pergumulan itu akan tetap hadir di dalam kehidupan kita, karena kita masih hidup di dalam dunia yang sementara ini. Dengan tubuh yang fana ini, kita masih terus bergumul, saudara-saudara. Tapi jangan takut, jangan khawatir, karena kita bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, kita bersandar kepada firman Allah, firman Yesus Kristus yang menyuplai, yang terus mengisi kehidupan kita, yang terus memberikan pengertian-pengertian kepada kita tentang kasih Allah yang terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah bersemangat, ya, roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Kita melayani saudara-saudara kita dan kita terus bersyukur kepada Tuhan dalam ketekunan kita berdoa dan bersyukur. Kita akan terus merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, memberikan solusi-solusi yang tepat atas segala masalah-masalah persoalan yang kita alami. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus berkata, tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku dalam kehidupan ini. Di dalam hal kenyang, di dalam hal keadaan lapar, dan seterusnya. Di dalam hal kelimpahan, di dalam hal kekurangan, Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, kepada kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa. Firman-Mu terus membangkitkan semangat kami dan memberikan gambaran realitas daripada kehidupan kami yang sesungguhnya. Kehidupan kami yang kekal, kehidupan kami yang bermartabat, dan kehidupan kami yang mulia bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Itu adalah gambaran kehidupan yang sungguh-sungguh sangat berharga, dan itulah yang kami tempuh sementara kami hidup di dalam tubuh yang fana ini. Kami tahu kami mempunyai banyak kelemahan, banyak kekurangan di dalam keadaan kami secara hidup dunia. Kami tahu kami tidak mampu menghadapi berbagai masalah-masalah di dalam kehidupan kami, tetapi di dalam Kristus Yesus, dalam realitas kehidupan kami yang baru, yang kuat bersama dengan Kristus yang telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut, kami percaya hidup kami akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia-Mu, dan bertambah-tambah berkat Tuhan semakin besar melimpahi kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena takut akan Tuhan, sebab kami menghargai hasil karya-Mu yang besar yang telah menyelamatkan hidup kami. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, dan apa yang kami lakukan menjadi hormat
kemuliaan bagi namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.